Salam Horas Menjua-jua Jua-jua Jaobu Aoi Rahayu Salpe. Salam keselamatan. Kita bertemu dalam channel ini Bapak Ibu untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium atau Nats Khotbah tanggal 15 Februari tahun 2026 yang kita sebut juga Minggu Estomihi. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan, dan dengan memahami firman kita akan turut dalam kemuliaan Tuhan. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, mari kita baca penyertaan atau kita terima penyertaan Tuhan kita sebagaimana dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih ditentukan dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Kita baca. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan apa perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman yang akan kami renungkan, firman-Mu, untuk dapat kami pahami dan kami hayati. Tolong kami Tuhan, bukakan pikiran kami sehingga kami dapat mengertinya dengan baik, lalu mendapat hal-hal yang dapat kami lakukan dalam kehidupan ini dalam rangka setia mengikut Engkau sampai akhir hayat kami. Dalam Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Tema yang diusulkan kepada kita mengatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Memang itulah berita yang sampai kepada kita di dalam nats khotbah kita. Dan tentu saja apa arti dimuliakan itulah yang harus kita cari
hanya untuk dimuliakan saja, atau apa artinya untuk kehidupan kita. Ini kira-kira 8 hari setelah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia menurut Lukas ya. Kira-kira kalau menurut Matius dan Markus itu dikatakan setelah 6 hari. Berarti 1 kali hari Sabat dah lewat. Dan cerita Lukas ini adalah dalam rangka meluruskan tujuan Yesus datang ke dunia dan menuju Yerusalem sekarang, yakni bahwa dia akan ditangkap, ya, menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh para tua-tua, imam dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Dalam arti kesempatan lain dikatakan disalibkan, dan tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Bapak Ibu Saudara, rangkaian cerita ini memperjelas kepada kita bahwa jalan salib yang ditempuh oleh Yesus Kristus itu adalah benar-benar dalam perencanaan Tuhan, ya. Tapi jalan penderitaan yang ditimpakan kepadanya benar-benar ulah iblis, bukan ulah Judas Iskariot, ya, ulah iblis. Namun arti dari jalan penderitaan yang ditempuh oleh Yesus Kristus adalah benar-benar menurut rencana Bapanya di surga, dan dialah yang memberi arti daripada derita salib yang ditanggungnya, dan sekarang akan mengarah ke sana perjalanannya, sehingga dalam kita memperingati itu kita sudah akan memulai masuk ke dalam minggu-minggu Prapaskah, ya, mengenang penderitaan Yesus Kristus. Itulah, jadi Yesus yang dinyatakan sebagai Mesias dari Allah, namun harus menempuh jalan penderitaan, dan itu pun sesuai dengan nubuat daripada Nabi Deutero Yesaya di pasal 53. Dan orang Israel juga harus memperhatikan ini, karena bukan hanya Mesias Raja yang diharapkan di dalam perjanjian lama, tetapi Raja Mesias yang menderita, yang menjadi Raja kekal karena mengalahkan dosa dan kuasa maut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus mengajar murid-muridnya itu, banyak sekali pengajarannya, dan itu yang harus didengarkan menurut cerita ini. Secara khusus dia membawa 3 orang muridnya, kita katakanlah itu sebagai murid yang dikasihinya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, teman sekampung halaman semuanya ini, untuk berdoa di Gunung Tabor. Naik mereka sedikit. Murid-muridnya itu tidak menduga, tidak mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi, tetapi Yesus mengalami transfigurasi di atas gunung tersebut. Bahasa Latin transfigurasi, dari situ yang kita pakai transfigurasi, berubah figur, berubah wujud, ya. Tetapi dalam kitab Lukas tidak dikatakan metamorpho, tetapi heteros, menjadi orang lain, yang lain katanya. Jadi itu apanya. Jadi yang jelasnya
pengalaman itu dapat dikatakan sebagai pengalaman ilahi, ya, karena di dalam pengalaman transfigurasinya itu, dalam pengalaman heteros itu atau metamorfo yang dialami Yesus, dia bertemu dengan manusia-manusia surgawi, yakni Elia dan Musa, yang dua-duanya Tuhan sendiri yang menguburnya. Elia naik ke surga dan Musa mati di Gunung Nebo tanpa diketahui di mana kuburannya, sehingga dapat dipercayai bahwa Musa itu diangkat Tuhan ke surga, bukan hanya Elia. Jadi orang-orang surgawi itu bertemu dengan Yesus, dan Yesus dibuat atau menyesuaikan wujudnya dengan para penghuni surgawi tersebut, sehingga dikatakan dia heteros, wajah yang lain, ya, bukan menjadi orang lain tetapi wajah yang lain. Artinya ya dia tidak mimikri. Metamorfo pun bukan mimikri, ya. Dalam bahasa Latinnya heteros itu bukan transfigurasi, dikatakan, ya. Kita lihat dulu dalam bahasa Latinnya apa dikatakan heteros itu di ayat yang kedua, ya. Kayak gini to ento proseugestai auton to eidos tu prosopu autu heteron kai ho himatismus autu leukos exas trafton. Jadi dalam bahasa Latin dikatakan di sini, ya, apa yang dikatakan dengan heteros tersebut, ya, et pacta est dum oraret species pultus eius altera et pestius eius albus repulgens, katanya. Jadi ada pultus eius altera, wujud yang lain, spesies pultus eius altera, kalau saya nggak salah mengertinya, ya. Jadi dipilih suatu wujud alternatif lain yang bisa menyesuaikan wujud dengan orang-orang ilahi yang bersama dia. Dan pakaiannya menjadi pakaian yang putih berkilau-kilauan, ya. Itu bukan mimikri, ya, bukan mimikri. Memang benar-benar pakaian kemuliaan yang dikenakan Yesus waktu itu, dan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, ya. Dan kita berharap juga nanti kalau kita bersama Yesus akan mendapat tubuh kemuliaan, dan pakaian kita pakaian kemuliaan, dan itu biasanya pakaian putih, ya, karena putih dipandang sebagai pakaian yang menunjukkan eksistensi keberadaan yang sangat suci, kudus, dan mulia, ya. Jadi tidak terbandingkan perubahan wajah Yesus itu dengan perubahan wujud daripada si pasing menjadi capung, ya, atau ulat menjadi kupu-kupu, ya, bukan. Karena Yesus tetap dalam wujud manusia, bukan seperti ulat menjadi kupu-kupu, atau si pasing hidup dalam air menjadi capung. Dan
wujudnya hanya yang mulia. Dia bisa dikenali tapi dalam kemuliaannya. Jadi tidak ada bandingannya yang bisa dikatakan peristiwa di dunia ini, ya. Harus benar-benar peristiwa ilahi, gitulah. Ya, jadi memang sering kita membandingkannya, aku pun pernah membandingkannya dengan transfigurasi, perubahan wujud dari ulat menjadi kupu-kupu, ya. Tapi Tuhan Yesus bukan seperti itu, ya. Dari tubuh keduniawian berubah menjadi tubuh kemuliaan. Pakaian duniawi, pakaian sehari-hari diubah dengan pakaian kemuliaan yang semuanya itu menandakan kekudusan, kesucian, dan benar-benar keilahian, ya. Dan murid-murid itu mendengar apa ketiga orang itu berbicara. Jadi si Elia, Musa, ya. Musa adalah penerima hukum Tuhan dan menegakkannya dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Dan Elia adalah orang yang betul-betul berjuang agar bangsa Israel betul-betul meninggalkan sinkretisme atau penyembahan Baal dan harus betul-betul setia menyembah Yahweh Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, jadi dua-duanya adalah tokoh perjanjian lama. Dan Yesus tokoh apa? Ya, Yesus tidak merombak hukum yang mereka perjuangkan itu, yang diperjuangkan oleh Musa dan Elia, tetapi Yesus memperbaharui hukum-hukum itu agar benar-benar ilahi dan berlaku di dunia, dan bisa disimpulkan di dalam 3 hukum besar, yaitu hukum kasih kepada Tuhan dan hukum kasih kepada sesama dan hukum perbuatan, ya. Lakukan kepada orang lain apa yang Anda inginkan dilakukan orang lain kepada Anda. Ya, itu sebenarnya. Jadi dia tidak merombak itu, tetapi benar-benar Yesus itu adalah menerapkan hukum Musa, hukum Elia dalam hukum yang benar-benar bisa menyelamatkan, meloloskan umat manusia dari segala jurang dosa dan lain-lain. Lalu apa yang mereka bicarakan didengar oleh 3 murid ini adalah tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi secara terencana Yesus sudah tahu tujuannya akan masuk ke Yerusalem. Jadi itu bukan karena tuntunan iblis, ya. Dalam perjalanan itu iblis selalu merecoki, tak apa-apa, dan kuasa iblis terus membuat Yesus menderita. Iblis mempergunakan kuasa-kuasa dunia membuat Yesus menderita, dan Tuhan tidak menolaknya, tapi menanggungnya dengan benar-benar, sehingga jalan yang ditempuhnya itu menjadi jalan keselamatan bagi umat yang ditebusnya. Jadi kepergiannya ke Yerusalem adalah menggenapi segala nubuatan yang ada dalam hukum kitab Musa, yang ada dalam ajaran-ajaran Elia. Dan Elia menjadi pendahulu kedatangan Raja Mesias, Juru Selamat yang dinantikan itu sesuai dengan kitab Maleakhi, kan kayak gitu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, melihat Yesus dimuliakan ada dampaknya untuk murid yang 3 itu, dan kita pun kalau Yesus dimuliakan di kalangan kita ada dampaknya sama kita. Yakni apa?
Sungguh luar biasa kebahagiaan menikmati kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita pun bukan hanya melihat, ya, ini Petrus, Yohanes, dan Yakobus benar-benar melihat Yesus dimuliakan. Dan kalau kita mengalami kemuliaan Tuhan itu, lebih luar biasa lagi kebahagiaannya. Dan kebahagiaan itu menggerakkan, seperti Petrus mengatakan, Tuhan, kubangunlah di sini 3 kemah, katanya, untuk Yesus, untuk Elia, dan untuk Musa. Tapi Tuhan tidak menjawabnya. Jawabannya adalah bahwa kemuliaan Tuhan itu diliputi dengan embun, awan. Awan sebagai pertanda kehadiran Tuhan dari sejak zaman purbakala di Perjanjian Lama, ya. Jadi di Perjanjian Lama sering Tuhan berbicara dari awan. Itu yang menyejukkan kehidupan di padang belantara atau gurun pasir dunia ini, kan kayak gitu. Jadi kemuliaan Tuhan akan dibarengi dengan keadaan yang sangat menyejukkan di sekitar kita. Dan kita dengarlah suara Tuhan di sana. Suara Tuhan ini menurut rumusan 3 Injil di Matius, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Di Markus, inilah anak yang kukasihi, ya, dengarkanlah dia. Di dalam Lukas ini adalah yang kupilih, ya, yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi 3 Injil ini sangat menekankan tentang dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Jadi kemuliaan Tuhan yang meliputi kita, ya, yang dianugerahkan Tuhan untuk kita bisa lihat dan alami, mengajak kita untuk mendengarkan Yesus. Sehingga di sini berlakulah teologi kita yang mengatakan sola Christus. Dan sola Christus itu menjadi sola scriptura, ya. Untuk mendengarkan Yesus, kita dengar apa yang diucapkannya menurut pemberitaan Alkitab saja, ya. Jangan seperti kawan-kawan beragama lain, jadi justru agamanya agama hadis, ya, agama tafsir-tafsir. Jangan. Kita benar-benar murni mendengar Yesus. Semua teolog harus kembali mendengar Yesus. Apa yang dikatakan itu. Semua gereja harus betul-betul dalam setiap langkah hidupnya mendengar apa yang dikatakan Yesus. Baik saya maupun Anda harus benar-benar berjuang mendengar Yesus. Ya. Jangan hanya suara Yesus yang diseleksi. Ya. Jangan hanya suara Yesus atau kata-kata Yesus yang diseleksi, yang tidak enak sama kita tutup telinga kita, enggak. Dan memang suara Yesus itu, firman Yesus Kristus itu sangat-sangat luar biasa untuk menuntun manusia dalam hidup yang benar. Ya. Jadi sudah kita katakan apa, kalau orang mengatakan, ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, akulah apa nih. Tapi Yesus pernah mengatakan, ya, siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Dengarkan itu, ya. Berbahagialah ini. Dengarkan itu. Dan hayati, nikmati, tunjukkan dalam dirimu, kan kayak gitu. Jadi kalau kita bukai kitab Injil yang 3 ini atau yang 4 ini, banyak sekali firman Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya sangat bagus menuntun kita, ya. Hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku, ambillah kuku yang
kuembankan kepadamu karena yang kuembankan itu ringan, katanya. Ya, kasihilah musuhmu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Ya, apalagi Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Dengarkan itu. Kita dengarkan itu. Hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Mari kita dengarkan itu. Penafsiran-penafsiran berikut hanyalah pelengkap. Bahkan surat-surat Paulus itu dan lain-lainnya itu merupakan pelengkap kepada kata-kata Yesus. Kan kayak gitu. Dan kita tidak buang karena ada mengatakan bahwa semua kitab, bagian kitab suci adalah yang diinspirasi atau diilhami oleh Roh Kudus, kan kayak gitu. Tapi yang diutamakan harus sola suara Kristus. Ya, dan itu sudah sebenarnya sangat-sangat cukup untuk membuat kita hidup dan dijamin masuk surga. Ya. Jadi teolog pun harus mendengar. Entah teolog apa atau teologi apapun yang dia susun, dia gana-ganai di situ dan dia gano-ganoi lagi, harus akhirnya mendengar apa kata Yesus. Ya. Kalau dikatakan dosamu diampuni, dengarkan itu, jangan ragukan. Sambut. Ya. Kalau dikatakan apa lagi? Asal kita buka memang lembaran-lembaran ini dalam kitab suci ini, terus kita dengar apa kata-kata Tuhan Yesus, kan kayak gitu. Ya. Jadi tak usah kita terangkan semuanya itu, tak bacalah di rumah apa kata Tuhan Yesus. Tapi prinsipnya berlaku di sini sola Kristus. Hanya Kristus. Hanya suara Yesus. Suara Yesus ku dengar, hai mari ikutlah. Kan kayak gitu. Jadi kita tidak sia-sia mendengar suara itu. Jangan puas hanya mendengar gema daripada suara. Jangan. Ya. Keunggulan kita yang Kristen ini, Kristen itu kan gereja Katolik. Kalau dikatakan Kristen berarti itu Katolik. Keunggulan kita tidak tergoyahkan oleh gema yang lain, yang diatur melalui magisterium, yang diatur melalui ibadah-ibadah dan lain-lain. Ya, yang diatur dengan khotbah-khotbah. Ya, itu gemanya itu. Tapi peganglah apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada suara Tuhan Yesus dalam perjanjian lama? Ada. Kalau kita yakini bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, maka yang di dalam perjanjian lama pun kita temukan firman itu berbicara kepada kita. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sewaktu murid yang 3 ini mendengar suara tersebut, hanya tinggal Yesus sendiri yang di sana. Artinya agar jangan salah sangka. Kalau tetap 3 figur dilihat di sana, bukan hanya Tuhan Yesus, orang ragu nanti siapa yang dipilih katanya. Ya. Tapi karena hanya sendiri sekarang, jelas Yesus yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Dan memang itulah. Makanya kita anak tunggal Bapa seperti dikatakan Yohanes, kan. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Ya. Elia yang dipanggil, Musa yang dipanggil. Tapi Yesus yang dipilih karena jalan yang ditempuh oleh Yesus adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan dalam rangka menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia, dan terutama yang menyambutnya, orang yang menyambutnya akan menikmatinya, ya. Dan tiada jalan lain. Walaupun dikatakan beribu-ribu jalan ke Roma, hanya satu jalan yang masuk pintu surga.
yaitu Yesus Kristus. Jangan banyak omong yang lain. Sengaja memang menurut Markus dan Matius, Tuhan melarang murid yang tiga ini memberitahukan peristiwa itu kepada orang lain, kecuali setelah Yesus bangkit. Mengapa itu perlu? Agar jangan terganggu misi Yesus dalam waktu sebelum sampai kepada penyaliban yang telah diambang pintu itu, ya. Jadi memang kadang-kadang dalam rangka melancarkan rencana Yesus terjadi, kita kadang-kadang harus merahasiakan pengalaman-pengalaman kita bersama Yesus. Tetapi setelah Yesus hidup kembali di dalam diri kita, di dalam negeri kita, di dalam gereja kita, di mana kehidupan kita, kita bisa bersaksi tentang indahnya, bahagianya kalau melihat kemuliaan Tuhan. Yakinlah, Yesus mau dimuliakan di gunung hatimu, dan dengarlah dia di sana. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat menggerakkan kami untuk mengikut Engkau semakin setia, dan kami semakin memahami apa tujuan panggilan-Mu kepada kami. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami yakin bersama kemuliaan-Mu kami akan mulia juga di dunia ini. Terima kasih, Engkau sembuhkanlah semua orang sakit dan lindungi bangsa kami. Jauhkan dari kemerosotan ekonomi, jauhkan dari huru hara. Kiranya damai sejahtera-Mu yang dapat dinikmati bangsa kami dalam membangun dirinya, walaupun sangat sulit pembangunan itu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami yang kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya mohon jangan lupa Bapak Ibu mengajak kita mensubscribe, dan yang belum dan yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih.